Bang, freon itu di bagian mana yang di outdoor? Bisa nggak saya yang awam ini tahu kalau teknisi kendorin mur freon biar bocor gitu? Jadi di mana yang harus saya lihat? Oke, freon itu kayak gini nih. Ini freon R32 berupa kayak gas gitu. Untuk tahu hal ini teman-teman harus tahu cara kerja AC, cara kerja freon itu di mana ya adanya. Di AC itu ada 4 komponen utama ya teman-teman. 4 komponen utama itu yaitu kompresor yang pertama, lalu kapiler, lalu evaporator ya. Jadi evaporator itu kisi-kisi yang ada di indoor ini ya. Ini evaporator namanya. Nah, kalau di outdoor, kisi-kisi outdoor itu namanya kondenser. Ini juga komponen utama AC ya. Jadi komponen utama AC itu ada kompresor, kapiler, pipa kapiler ya, evaporator, lalu kondenser. Nah, freon tadi ya, freon itu melewati seluruh komponen utama di AC tadi. Jadi kita mulai dari kompresor dulu ya, cara kerjanya. Nah, kompresor ini cara kerjanya dia niup dan nyedot. Jadi ada pressure suction. Jadi ada pipa tekan, ada pipa hisap. Makanya di outdoor itu ada pipa kecil, pipa gede. Pipa kecil ini pipa tekan atau tiup, niup ya. Lalu pipa besar ini pipa hisap ya. Jadi niup, hisap. Nah, freon itu dimulai dipompa di kompresor ini. Nah, yang pipa paling atas ini, di atas kompresor ini pipa pressure atau pipa tekan atau pipa tiup ya. Jadi freon itu yang berupa gas tadi ditiup dari dalam kompresor ini, dipompa cus melewati pipa ini. Nah, ini pipa ya teman-teman. Nah, pipa ya. Tembaga itu pipanya bentuknya kayak gini ya, nih bolong. Oke. Ini harus dari awal. Nah, ditiup freon dari sini tadi, ditiup cus yang berupa gas tadi, tiup masuk ke kondenser. Nah, ini dia udah mulai masuk ke kondenser ya. Nah, pada saat di kondenser ini freon bertekanan tinggi terus, makanya di outdoor itu panas ya. Nah, ini pipa semua ya teman-teman, terus ngelewatin gini terus sampai ke situ. Ini pipa ke sini lagi, terus sampai rangkaian paling bawah itu, sampai paling ujung nih, pipa yang paling ujung cus. Nah, ke sini ya, ujungnya itu ini, ujungnya ke sini. Nah, itu ya paling ujung ke sini, larinya ke kapiler. Nah, freon yang bertekanan tinggi tadi diturunkan melalui kapiler ini teman-teman. Nih kapiler. Kapiler ini kalau di mobil tuh, kalau di bensin itu pernah dengar namanya injektor nggak? Nah, kayak gitu, pengkabutan ya, pengkabutan. Jadi si freon ini diturunkan, dikabutkan melewati si kapiler ini. Nanti dia berupa kabut setelah melewati kapiler ini ya. Pipa kapiler ini nih pipa juga ya teman-teman, walaupun kecil ini pipa. Makanya pipa kapiler ini rentan sekali dengan buntu atau mampet. Nah, di sini diturunkan ya. Nah, ini hitam ini inian teman-teman ya, untuk menahan getaran. Nah, ini untuk menahan getaran nih ya. Nah, setelah freon berupa kabut tadi yang telah diturunkan tekanannya ke sini, pipa kecil ini, pipa tekan atau pressure ini cus. Nah, ke sana ya, lewat pipa sana. Nah, gulungan ini sama bentuknya kayak gini ya, pipa gede, pipa gede, pipa kecil, walaupun digulung-gulung kayak gitu. Nanti keluarnya ke evaporator nyambungnya nih. Nah, di sini keluarnya tadi yang pipa kecil, pipa gede tadi ya, ke sini terus ditiup ke sini. Nah, freon yang dalam bentuk kabut tadi jadi dingin ya, karena dia udah berupa kabut. Jadi kalau di kondenser tadi dia panas, pada saat di evaporator dia dingin freon ini. Nah, freon ini mendinginkan kisi-kisi ini teman-teman, kisi-kisi ini ya. Kisi-kisi ini karena dingin dia keluar air. Itu yang namanya kondensasi, karena perbedaan suhu ya. Kondensasi dingin, maka air yang berlebih kondensasi tadi jatuh ke sini, jatuh ke bak ini, terus keluarlah lewat pembuangan tadi. Nah,
evaporator yang dingin ini ditiup oleh kipas angin. Kipas angin mana? Kipas angin ini. Dalam ini kan ada pen kipas. Nah, ditiup. Jadi evap ini ditiup kipas angin, keluarlah hawa dingin. Nah, gitu. Jadi AC itu sederhana ya, teman-teman, teknologinya sebenarnya. Jadi gambaran sederhana AC itu, lu punya kipas angin, terus di depannya lu taruhin es batu, maka keluarlah udara dingin ya kan. Nah, seperti itulah, cuman kalau itu media pendinginnya es batu. Nah, kalau ini freon atau refrigeran ya. Refrigeran yang mendinginkan evaporator ini, ditiup oleh kipas angin, keluarlah udara dingin. Nah, gitu. Lalu si freon tadi disedot lagi ya, balik lagi ke sini. Nah, ini lewat pipa-pipa tadi sedot lagi ke sini. Pipa gede ini nyedot ya, pipa gede nyedot, terus balik lagi ke sini. Set, ini tembusnya nih, terus ke sini. Nah, ini sambungan pipanya ke sini, terus ke sini. Nah, ini ya, lewat sini masuk akumulator, terus masuk ke kompresor lagi si freon tadi. Setelah masuk kompresor disedot ya, ditiup lagi, masuk kondenser lagi, kapiler lagi, evaporator lagi, sedot lagi, masuk kompresor lagi. Nah, gitu aja terus ya freon itu. Nah, selama tidak ada kebocoran, makanya freon tidak akan pernah habis, karena dia hanya berputar di komponen utama itu aja. Lalu kebocoran di mana? Bocor freon itu bisa di mana aja ya teman-teman, bisa di area-area sini, U-band ini, bisa area kondenser ini, tengah sini, bahkan di badan kompresor pun bisa bocor ya, karena freon juga melewati kompresor ini. Nah, kalau untuk kecurangan di area outdoor, biasanya teknisi ngendorin ini, ngendorin baut ini, ngendorin baut ini, ngendorin ini, atau dia buka ventil ini, dibuang. Nih kan ada ventil, dibuang, cos, freon dibuang, atau menggepengkan pipa ini. Bisa, biasanya nggak di area sini kalau mau digepengin ya, digepengin di area yang dalam ini yang ketutup pipa ya, ketutup armaplek ini, kayak gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu cara kerja freon itu ya teman-teman. Freon itu melewati 4 komponen utama di AC, yaitu kompresor, kapiler, evaporator, kondenser, terus berputar seperti itu ya. Ini saya udah buka total outdoornya, tuh buka total ya, untuk menjelaskan hal ini.